Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiro Farm. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke rekan-rekan, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya mengenai penyebab bebek itu tidak mau bertelur. Oke, seperti itu ya rekan-rekan, dan tetap pantau terus video ini dan jangan di skip agar mampu mengetahui kenapa penyebab bebek tidak mau bertelur. Seperti itu rekan-rekan. Oke, langsung saja saya bahas ya. Jadi bebek petelur itu sebenarnya sudah otomatis bertelur setiap hari rekan-rekan, jika sudah mencapai umur dan pakannya sudah cukup sesuai nutrisinya, itu pasti bebek itu otomatis bertelur setiap hari itu rekan-rekan. Nah, jadi kalau ada bebek yang tidak bertelur itu berarti ada masalah rekan-rekan yang harus kita selesaikan. Nah, jadi langsung saja ya saya jelaskan lah penyebab bebek itu tidak mau bertelur, yaitu yang pertama itu nutrisi pakan. Nah, jadi nutrisi pakan itu sangat berpengaruh terhadap pemacu produksi telur. Jadi jangan asal membuat pakan campuran tanpa adanya perhitungan nutrisi. Jika asal-asalan dapat dipastikan bahwa bebek itu tidak akan bertelur. Saya merekomendasikan ya, kalau kita menggunakan pakan jadi pabrikan itu ada yang bagus dari Malindo, ada dari New Hope itu, dan ada dari Haida juga bagus. Kalau kita menggunakan rumus pakan campuran sendiri ya, tentunya kita harus menghitung kadar protein dan energi metabolisme yang ada di pakan tersebut, sehingga kita tidak asal-asalan dalam memilih pakan, karena pakan ini sangat krusial peranannya untuk produktivitas bebek petelur ini. Jadi harus pakan yang bagus ya rekan-rekan, jangan membuat pakan alternatif yang tidak ada nutrisinya ya. Harus pakan yang bagus agar produktivitasnya itu bagus dan stabil, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah penyebab bebek tidak mau bertelur itu kadang-kadang bebek itu stres rekan-rekan. Nah, ini yang biasanya terkena bebek itu bebek stres. Kenapa bebek bisa stres? Ada banyak faktor ya. Bebek stres itu bisa disebabkan oleh cuaca, terus kandang, terus lingkungannya, itu bisa stres. Solusinya adalah ya kita harus membuat kandang senyaman mungkin, dan kalau bisa kita kasih vitamin anti stres rekan-rekan, agar ya tidak terganggu bebeknya itu, tidak terganggu suara-suara atau kondisi di luar kandang itu tidak sampai masuk ke bebek ya. Seperti itu, jadi harus kita kondisikan lah ya. Nah, kemudian yang ketiga, faktor yang yang membuat bebek itu malas bertelur ya, itu adalah cuaca rekan-rekan. Nah, kalau cuaca ini sangat tidak bisa diprediksi lah. Kalau cuaca ini kadang hujan, kadang panas. Nah, itu yang membuat bebek itu malas bertelur rekan-rekan. Kenapa bisa begitu? Ya kalau cuacanya jelek atau berganti-ganti, otomatis kan bebek itu gimana ya? Kayak seperti manusia lah. Bebek itu karakternya. Jadi kalau hujan terus dia malas bertelur. Pengennya ya cuacanya itu ya sedang-sedang saja, tidak sangat panas dan tidak hujan terus. Ya sedang-sedang saja, itu pasti produktivitasnya tinggi rekan-rekan. Nah itu ya.
harus kita pahami lah ya, faktor cuaca ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas bebek. Kemudian ada juga faktor yang membuat bebek itu tidak mau bertelur adalah kandang. Kandang ini maksudnya adalah kita membuat kandang itu tidak nyaman untuk bebek, rekan-rekan. Misalkan kandangnya itu kepanasan atau kehujanan atau atapnya itu tidak standar, kandangnya kering, kandangnya lembab, itu bebek tidak mau, rekan-rekan, tidak mau bertelur di kandang yang lembab. Jadi bebek itu sangat memilih bertelur di tanah-tanah yang kering, rekan-rekan, seperti ini. Nah, ini kalau pagi itu banyak sekali telur di sini. Di pojok-pojok yang kering itu sangat senang bebeknya itu. Jadi kita harus membuat kandang itu sekering mungkin, ya, agar bebek itu nyaman di kandang. Dan juga kita harus perhatikan populasi, rekan-rekan, ini yang sangat berpengaruh. Kalau populasinya kepadatan, itu pasti bebek tidak akan nyaman, rekan-rekan, dan tidak akan bertelur. Itu sudah pasti, rekan-rekan. Jadi bebek itu menyukai tempat yang leluasa, yang lebar, ya, tidak terlalu padat, tidak mau padat-padat lah. Jadi bebek itu menyukai tempat yang agak luas dan area bermainnya banyak. Itu bagus sekali, rekan-rekan, untuk produktivitas bebek. Tetapi kita harus hitung juga, jangan sampai terlalu lebar, rekan-rekan, ya. Kalau terlalu lebar nanti bebek akan lari sana sini dan produksinya tidak akan maksimal, karena ya energi yang dibutuhkan bebek untuk produksi telur nanti akan digunakan untuk lari, membuang energi lah, seperti itu, rekan-rekan. Jadi jangan sampai kandang yang kita buat itu terlalu padat atau terlalu longgar. Nah, jadi kandang yang pas seperti apa? Nah, kandang yang pas itu kalau menurut saya ya pengalaman yang ada di kandang itu adalah per meter perseginya diisi 3, rekan-rekan. Itu 4 boleh, asalkan kandang alasnya ini dikasih kapur dolomit atau sekam atau serbu gergaji kayu, seperti itu. Kalau kandangnya pure tanah atau tanah alami, saya sarankan adalah per meter perseginya diisi 3, karena agar membuat bebek itu nyaman, rekan-rekan, di kandang itu. Jadi ada area bertelurnya, ada juga area bermain-mainnya, seperti itu. Kalau per meter persegi itu diisi 3, dan alas kandang ini tidak terlalu basah, rekan-rekan. Jadi kalau punya saya ini per meter perseginya diisi 3, alhamdulillah belum pernah mencangkul ini alas kandang ini, belum pernah sama sekali, rekan-rekan. Jadi setiap hari terasa kering. Nah, seperti ini, setiap hari terasa kering. Nah, ya, jadi harus kita perhatikan kandang itu, ya, karena memegang peranan yang cukup penting. Oke, mungkin itu saja ya, rekan-rekan, video pembahasan saya mengenai penyebab bebek itu tidak mau bertelur, ya. Jadi harus rekan-rekan pahami, di sini ada pakan, terus kandang, ada faktor cuaca, ada tingkat kesetresan bebek, itu kita harus memahaminya sehingga nanti produksi kita bisa maksimal, rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Terima kasih. Apabila kalian menyukai video ini, silakan like, subscribe, dan komentar di kolom komentar, ya, agar channel ini semakin berkembang. Dan tentunya tetap nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.